Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Saudaraku-saudariku, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Sobat muslim muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai karena Allah. Sobat muslim muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun dari kalangan orang-orang yang beriman melainkan pasti merindukan, mengharapkan jannah, berharap dimasukkan ke dalam jannahnya atau surganya, dan berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari azab neraka. Nah saudaraku, tahukah Anda, sobat muda, sobat muslim dimanapun berada yang dirahmati Allah, apa sebenarnya kunci untuk bisa masuk surga tersebut? Ketika Allah menciptakan jannah, menciptakan surga, maka surga itu untuk dihuni, dan Allah telah menunjukkan jalan kepada jannah tersebut, petunjuk terbaik agar seorang hamba bisa layak memasukinya. Demikian juga an-nar atau neraka, ketika Allah menciptakannya maka juga untuk dihuni. Tentu adalah orang-orang yang memang layak mendapatkan azab dan memasuki azab yang pedih, yaitu di neraka tersebut. Waliyadzubillah. Nah, kita tentu ingin termasuk di antara hamba Allah yang diizinkan masuk ke jannahnya dan diselamatkan dari azab neraka. Nah, sebenarnya apa kunci untuk bisa masuk surga tersebut? Sesungguhnya kalau kita bicara tentang kunci surga, kaum muslimin itu sudah banyak yang tahu. Sudah banyak kaum muslimin yang mengetahui apa kunci surga. Bahkan di sebagian masyarakat muslim terbiasa melantunkan syair yang membicarakan tentang masalah kunci surga itu, yaitu miftahul jannah la ilaha illallah. Bahwasanya kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan tentu ini adalah senada dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang kalimat ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang sangat dasar, yang sangat asas dalam bangunan Islam yang agung, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah. Demikian juga kalimat syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah. Nah, yang akan sedikit kita singgung, yang akan sedikit kita bahas di sini adalah tentang kunci surga tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, permasalahannya, apakah setiap muslim yang sudah mengetahui bahwa kunci surga itu kalimat la ilaha illallah, mereka benar-benar mengetahui kalimat tersebut dalam arti memahami makna kalimat la ilaha illallah, kemudian juga mengetahui akan syarat-syaratnya? Ingat saudaraku, saudariku, sobat muda muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa yang namanya sholat itu ada syaratnya, ya, ada rukun-rukunnya. Kemudian juga puasa ada syaratnya, ada rukunnya. Bahkan ada yang membatalkan. Nah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalimat tauhid ini juga ada syaratnya. Dan juga bahkan ada yang membatalkannya. Ini yang harus kita ketahui. Karena bagaimana seorang muslim dia mengetahui tentang salat, tentang siam, syaratnya, rukunnya diketahui dan juga dilakukan. Akan tapi pilar yang paling pokok yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah tidak difahami dengan baik, yang pada di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut juga ada maknanya yang harus diketahui dengan benar, ada syaratnya, juga ada rukunnya. Inilah yang secara ringkas akan kita sampaikan, akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Saudaraku, sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat kembali tentang makna kalimat yang agung ini, yaitu makna kalimat la ilaha illallah. Para ulama telah menjelaskan definisi atau makna kalimat la ilaha illallah, yaitu
la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang disembah, yang diibadahi dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Ini maknanya. Mari kita benar-benar tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang agung, yang maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka hati kita pun memahami dengan benar bahwasanya tiada sembahan, tiada ilah yang hak kecuali Allah. Yang berarti sembahan-sembahan, ilah-ilah selain Allah itu adalah batil. Segala bentuk yang disembah selain Allah itu adalah batil, tidak benar dan tidak hak untuk diibadahi. Ini pertama maknanya. La ma'buda bihaq illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Kemudian sekarang kita mari fahami tentang rukunnya dua kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki pilar pokoknya, memiliki rukunnya. Apa rukunnya? Ada dua, yaitu an-nafyu wal isbat. Nafi dan isbat. Apa itu nafi? Menafikan, meniadakan. Diambil dari kata la ilaha, tiada ilah yang hak. Ini menafikan, yaitu membuang, membersihkan, menghilangkan segala bentuk yang disembah, yang diibadahi. Rukun pertama itu. Adapun rukun yang kedua yaitu al-itsbat, menetapkan. Apa? Setelah menafikan segala bentuk yang disembah, yang diibadahi, yang diagungkan, yang diseru, yang didoa, maka sekarang menetapkan itsbat. Illallah, ya, kecuali Allah. Yaitu menetapkan bahwasanya Allah lah yang hak untuk diibadahi dan untuk disembah. Jadi rukun kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Nafi, meniadakan segala bentuk yang disembah, yang diibadahi. Kemudian yang kedua adalah menetapkan. Apa itu? Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya sembahan. Kemudian bagian ketiga dari tiga bagian, yaitu mengenai syaratnya. Sebagaimana kunci kalimat la ilaha illallah sebagai kunci surga, maka kunci itu akan bisa berfungsi kalau ada geriginya. Ada bagian-bagian yang itu memang menjadi kunci itu berfungsi. Demikian juga kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki syaratnya. Nah, syarat ini apabila terpenuhi dengan sempurna, dengan baik, maka akan berfungsilah kunci tersebut. Apa saja syarat kalimat la ilaha illallah supaya jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah atau bahkan juga sudah meyakininya tetapi belum termasuk ucapan yang diterima? Apa mungkin? Mungkin saja. Ini akan kita fahami, akan kita ketahui setelah kita paham, mengetahui tentang syarat kalimat la ilaha illallah. Syaratnya ada 7. Banyak juga ya. Ya, tidak banyak. Kalau kita memahami dengan baik, menghafalnya dan berusaha untuk mengaplikasikannya, kita faham betapa kalimat ini memang kalimat yang sangat agung. Maka sebagaimana sabda Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, tentu kalimat ini terdengar begitu gampang ya, cuma mengucapkan, seolah-olah itu sesuatu yang mudah. Padahal itu rahasia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba Allah yang dikehendakinya, yang dirahmati Allah yang bisa mengucapkannya. Yang kedua, tidak semua yang mengucapkannya memenuhi syarat. Inilah perlunya kita memahaminya. Nah, apa saja 7 syarat tersebut? Yang pertama, saudaraku, adalah al-ilmu, yaitu ilmu, mengetahui. Apa yang dimaksud mengetahui? Mengetahui makna dari kalimat tersebut. Dan sudah kita jelaskan di bagian sebelumnya tentang makna tersebut. Mari kita fahami. Dan yang namanya ilmu ini menafikan al-jahl, untuk menghilangkan, meniadakan kebodohan. Artinya, ketika seorang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan sampai dia nggak paham mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu artinya apa, makna ucapan itu apa. Nggak ada bedanya dengan orang mengigau atau mengelindur ya. Orang lindur itu kata-kata dan ucapannya nggak dihitung. Kenapa? Dia nggak paham yang diucapkan apa. Nah, maka ilmu. Dan kita telah mengetahui makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaq illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah al-yakin. Sebelum kita masuk pada syarat kedua, saudaraku, sobat muda muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana dalilnya bahwa
ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah harus ilmu dulu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Muhammad pada ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah illallah kecuali Allah. Fa'lam, ketahuilah. Jadi sebelum kita mengucapkan, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, ini fa'lam dulu, ilmu dulu, pahami dulu. Ini kunci pertama, syarat pertama maksud saya. Kemudian yang kedua sekarang, syarat kalimat la ilaha illallah itu diterima, yaitu al-yaqin. Harus yakin. Dan yang namanya yakin itu menafikan keraguan-raguan atau syak. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus yakin. Jangan ada keraguan dengan ucapan dan juga konsekuensi makna la ilaha illallah. Mana dalilnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah sesungguhnya hanyalah orang mukmin itu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Ya, jadi sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu. Jadi yakin dengan ucapan la ilaha illallah. Maka ketika kita sudah meyakini tiada sembahan yang kecuali Allah, yang berarti ketika kita menyembah, beribadah, berdoa, bertawakal, yang bisa mengabulkan doa, yang bisa mendengar doa kita, memenuhi hajat-hajat kita hanya Allah, maka kita harus yakin, jangan lagi ada keraguan. Jangan-jangan ada juga nih kekuatan selain Allah yang bisa mengabulkan doa, jangan-jangan ada selain Allah yang juga mengatur alam semesta, mengabulkan keinginan dan harapan-harapan kita, berarti ragu. Dan yang demikian berarti tertolak, tidak terpenuhi syarat tersebut. Ini harus yakin. Yang ketiga, sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ikhlas. Harus ikhlas ketika mengucapkan kalimat tersebut, yaitu murni. Ucapan tersebut murni, bersumber dari hati, kejujuran yang paling dalam dari hati. Dan ikhlas di sini berarti menafikan asyirik, kesyirikan. Mana dasarnya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan dalam beragama kepadanya. Jadi ini adalah landasan, ini adalah dasarnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanyalah memerintahkan umat yang terdahulu yang sekarang sampai datangnya hari kiamat supaya mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan dalam beragama kepada Allah. Tidak satu pun Rasul dan juga Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW melainkan membawa misi dakwah tauhid yang mulia ini. Inilah, jadi harus mengucapkannya dengan ikhlas, membersihkan dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah, yaitu as-sidq. Ya, as-sidqu yaitu jujur. Kalimat tersebut harus jujur. Sebagaimana ada orang yang berkata dan berucap tetapi tidak berangkat dari kejujuran dari hatinya. Siapa mereka? Berkaitan dengan masalah ini seperti orang-orang yang munafik. Mereka berdusta dengan ucapannya. Mereka mengucapkan dengan lisannya, "Aku beriman kepada Allah," padahal mereka tidak beriman. Nah, maka ucapan la ilaha illallah harus jujur dari hati, yang berarti juga jangan sampai ada dusta di dalam ucapan tersebut. Nah, sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat yang berikutnya yaitu al-mahabbah. Cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Mencintai Allah lebih dari segala sesuatu yang layak untuk dicinta. Dan ini karakter orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Ada sesungguhnya dan ada di antara manusia yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan yang disembah, yang diibadahi. Dan ada pun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, sangat cintanya kepada Allah. Jadi termasuk
Ya, cinta dengan kalimat tersebut. Cinta kepada Allah lebih dari segala sesuatu. Kemudian syarat yang berikutnya, yang keenam, yaitu al-inqiyad, yaitu patuh. Artinya akan la ilaha illallah tersebut dalam bentuk amal nyata, yaitu amal yang soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang berserah diri dengan menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan kalimat yang kokoh. Sebagian penjelasan para ulama, illallah. Kemudian syarat yang terakhir ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar termasuk kalimat yang benar diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qabul. Apa itu? Menerima. Ya, al-qabul yaitu menerima. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir terdahulu, ada yang mereka ketika diajak kepada kalimat tauhid menolak. Maka berarti syarat ketika kita sudah mengucapkan kalimat tauhid, ya menerima secara lahiriah dan menerima dalam hati kita. Allah menggambarkan keadaan orang-orang kafir dan musyrik terdahulu, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, mereka menyombongkan diri. Nah, semoga sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan singkat pada kesempatan kali ini tentang syarat kalimat la ilaha illallah dapat kita fahami bersama dengan baik dan kita bisa mengamalkannya supaya kalimat tauhid dan juga pilar pokok dinul Islam ini bisa kita amalkan dengan benar, dan yang kemudian nanti akan menjadi ataupun menjadi sebab amal-amal yang lain dari amal-amal Islam akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sobat muda muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk saya dan juga Anda semuanya, saudaraku, sobat muslim dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keteguhan iman dan Islam, memudahkan kita untuk beramal dengan amal yang soleh yang diridhoinya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan berserah diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.